Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmat Islam liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ini part keduanya menjadikan saya peran istri menjadikan saya insya Allah bisa jadi triliuner tahun ke depan ini. Kok bisa kayak semangat amat? Kok aneh, lagi bisnis lagi susah. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi Anda. Jadi saya ngomong segini bukan karena apa? Karena urusan berhasil apa enggak itu bukan urusan saya, urusan Allah dulu. Jadi intinya apa? Yang penting saya berusaha, dan sekarang saya lagi blending, lagi luar biasa. Lagi motivasinya kembali ke 40 tahunan. Alhamdulillah Allah memberikan banyak motivasi ke saya. Dan alhamdulillah, dan itu bisa terjadi kenapa? Karena pertama kita sehat dulu, sehat untuk tubuh dulu. Jadi alhamdulillah saya sudah melakukan gym segala macam-macam. Terus kedua, makanan yang sehat juga, belajar intermittent fasting dan yang lainnya. Terus yang ketiga, rohanianya sekarang ya, jadi tahajud nikmat ya. Jadi intinya apa? Dengan pernapasan dan tahajud. Udah gitu, ketika spiritualnya kuat segala macam-macam, motivasi akan naik gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu. Dan saya ada dasarnya kenapa saya ngomong saya bisa jadi triliuner lagi. Kenapa? Karena dulu saya lulus SMA pun, seperti saya cerita sebelumnya, 2 tahun lulus SMA saya sudah didirikan perusahaan gitu. Jadi saya udah belajar usaha tuh dari mulai SD sebenarnya. Bangkrutnya saya waktu SD ketika buka toko buku gitu, majalah. Kerjasama dengan keluarga gitu. Terus SMP SMA saya teruskan usaha, bantuin ayah saya di percetakan gitu. Dan saya sudah jadi manajer di situ, masih masuk sekolah SMA gitu. Dan bangkrut juga karena percetakannya tidak naik ke stensil dari ke offset yang itu kalah set, karena itu punya perusahaan bapak saya, jadi saya ngasih saran nggak didengerin. Hanya saya tekad buat perusahaan sendiri gitu. CV Atlantik saya diriin sampai jadi PT, dan alhamdulillah booming gitu, luar biasa. Saya miliarder tuh, itu bukan ini, selalu saya jadi miliarder. Dan saya juga kerja di penerbangan sebagai ahli pesawat. Saya pernah di Merpati, GMM Merpati, jadi rekan-rekan saya sekarang masih ikut terbang juga PT Jiner. Jadi seperti itu, dan pejabat di beberapa maskapai. Dan alhamdulillah, tapi saya mengundurkan diri, saya full di bisnis saya gitu. Dan saya pun dulu pernah foundernya Uber, saya diriin Uber, usaha bersama berkah, ojol gitu. Ternyata saya bangkrut karena bakat saya nggak kuat ngelawan ini, karena investornya saya sendiri dan Allah dulu. Jadi intinya itu. Jadi saya pembelajaran di situ. Terus kedua, saya bangun kota wisata. Kalau Anda lewat Pring, Ide Bagus Mantra ya, itu ada PT Pesona Dewata, itu perusahaan saya sebenarnya. Dan itu bangkrut saya dulu. Saya mau buatin izin prinsipnya 50 hektar dulunya rencananya. Karena saya nggak kuat permainan segala macam-macam, akhirnya bangkrut juga. Saya mau buatin kota wisata di situ. Udah saya bebasin sebagian lahan, dan ruginya nggak kaleng-kaleng. Kalau sekarang mungkin puluhan yang ruginya gitu. Dan saya jatuh enggak, alhamdulillah Allah memberikan saya kebaikan dulu. Dan sekarang nih habis sakit hampir 2 tahun ini setelah COVID dan yang lainnya, sekarang saya alhamdulillah bangkit lagi. Karena saya kemarin nggak tahu polanya gitu. Dalam mindset saya sebagai pengusaha, modal bank adalah keharusan gitu waktu itu. Karena apa? Karena itu pengakselerasi gitu. Ternyata saya stop riba sama sekali, saya tidak mau kerja sama lagi dengan bank hampir 5 tahun ini. Alhamdulillah, tadinya saya buatin perusahaan saya stabil dulu. Jadi omset saya drop dari tadinya 2 miliar, 5 miliar tiap bulan 10M menjadi hanya paling 200 juta, 500 juta tiap bulan dulu. Itu pun susah dulu. Tapi setelah stabil seperti itu, tapi alhamdulillah itu hidup tambah tenang. Terus tidak ada hutang, seluruh aset, gedung, showroom, workshop, pabrikasi di Bali sama di Jakarta itu punya saya semua, alhamdulillah. Dan saya juga masih ada lahan di Labuan Bajo cukup saya ini, dan saya ingin mengembangkan di sana juga. Rencananya kalau Anda mau join dengan saya, silakan, kita bagi hasil. Saya ada tanah 1,5 hektar di sana. Jadi ya, seperti itu. Terus, dan sekarang apa yang saya akan bangun adalah tiketgo.com, kedua Bank Pelsus atau Bank Wakaf gitu. Pelsus.com udah milik saya gitu, dan saya udah siapkan jadi pendampingan Pelsus, pelunasan khusus gitu, baik kendaraan maupun nanti masalah ribaan. Jadi Anda fokus hanya selesaikan masalah bisnisnya doang gitu. Kalau urusan negosiasi, pelunasan dan yang lainnya solo kita handle gitu.
pelan-pelan tapi ya Sob ya. Jadi kita mau jalan launching mungkin bulan depan mudah-mudahan udah bisa jalan gitu. Dan sekarang sudah mulai gitu. Udah berapa yang ikut Persus, terutama kendaraan bermotor ya, kalau ditarik gimana caranya Anda ada kembalian gitu. Cuman syaratnya Anda harus berani gitu. Jadi itu, dan insya Allah bisa jalan gitu. Modal dari siapa? Allah gitu. Jadi Allah memberikan banyak saya kemudahan dan motivasi yang luar biasa. Jadi peran istri itu sangat penting. Ini pentingnya peran istri. Jadi kenapa saya lakukan itu, karena saya alhamdulillah sekarang saya lagi jatuh cinta, lagi blending dengan istri saya. Ketika saya ngangkat ke kanan, kaki kiri saya, istri saya siap-siap untuk melangkah juga gitu. Jadi udah sering tangannya berupa karyawan saya sekarang udah blending juga alhamdulillah, meskipun orang biasa, semangatnya luar biasa, semangat untuk kayanya. Dan alhamdulillah saya baru ngangkat satu manajer lagi sekarang, Bang Bet Bali, Hermawan namanya. Dan saya ingin mengembangkan itu 100 tahun depan tuh 100 Bang Bet gitu di seluruh Indonesia saya kembangkan gitu. Bang Bet Syariah, Bang Bet Hotel gitu, Syariah gitu, sama Pondok Syariah juga saya lagi kembangkan. Dan saya ingin buat OTE juga, OTE kayak Red Door kayak seperti itu ke depannya gitu. Soalnya karena saya ada pengalaman di bidang itu, gara-gara Uber itu. Terus, dan itu peran siapa? Peran istri juga gitu. Jadi kalau kita lagi jatuh cinta, alhamdulillah suami itu akan kreatifnya luar biasa gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Itu HR Muslim ya. Jadi menunjukkan bahwa peran istri itu anugerah terbaik bagi suami. Istri yang solehah mendukung suami dengan doa, kesabaran dan kasih sayang. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, jika seorang istri menjalankan sholat 5 waktu, sholat saja, kita udah bahagia. Saya udah bersyukur. Berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuk ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Itu hadis riwayat Ahmad ya. Terus ini menunjukkan bahwa taat kepada setiap orang dan penunjuk hati bagi suami memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Dan alhamdulillah istri saya ketika saya drop motivasinya memberikan dukungan yang luar biasa gitu. Istri memberikan dukungan moral dan emosional kepada suami yang sangat penting dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam bisnis. Jadi alhamdulillah juga dia bisa mengelola rumah tangga dengan baik. Istri memungkinkan suami untuk fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir tentang urusan rumah tangga. Istri yang cekatan dalam mengurus anak dan rumah tangga adalah aset yang berharga bagi suami. Dan itu yang dia lakukan pada saya sekarang ini. Jadi dia ngurusin putri-putrinya segala macam-macam, itu urusan istri saya udah bagi dua. Jadi dia tidak ngurusin bisnis, tapi pendapat penting yang tentang bisnis saya juga saya minta ke dia gitu. Jadi istri yang cerdas dan bijaksana dapat menjadi mitra diskusi bagi suami dan mengambil keputusan bisnis. Jadi saya libatkan untuk tertentu ke istri gitu, tapi untuk rumah tangga biar dia yang ngurusin. Seringkali sudut pandang istri dapat memberikan wawasan baru yang berguna dan menjalankan bisnis. Betul. Jadi dalam buku Latajan, Dr. Aid Al-Qarni mengatakan pentingnya peran istri dalam memberikan ketenangan jiwa kepada suami. Seorang suami yang mendapat dukungan penuh dari istrinya akan lebih mudah menghadapi segala tantangan. Itu yang sekarang dia lakukan dengan saya gitu. Zig Ziglar, motivator, mengatakan di balik setiap pria yang sukses ada seorang wanita yang hebat. Itu kan sering Anda dengar gitu. Jadi intinya apa? Jadi dari setiap laki-laki yang hebat pun pasti ada istri yang mendukung gitu. Sehingga kita menjadi suami kalau bisa jangan kalau bisa sih fokus pada bisnis saja gitu. Fokus membahagiakan keluarga gitu, keluarga terdekat gitu. Itu yang saya lakukan dan saya kasih keyakinan ke istri saya seperti itu dulu. Sampai istri saya ngomong gini, cukup satu istri mas ya, insya Allah, Bismillah gitu. Karena apa? Biarlah saya fokus ke bisnis saya gitu. Jadi memberikan ketenangan istri penting. Kalau ketika istri tenang, semua bisa jalan dengan baik gitu. Jadi istri itu ibarat kaki kiri kita kaki kanan. Ketika melangkah kaki kanannya, kaki kiri siap-siap dulu. Semoga ini jadi penyaman semua dan saya yakin saya bisa lewati ini semua dan bisa menjadi triliuner tahun ke depan ini. Kalau salah saya banyak salah aja, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.